Raut wajah Galaksi nampak berubah. Yang semula penuh senyum, kini tiba-tiba menggelap lagi. "Aku mandi dulu," ucapnya seraya berlalu. Bunga tak menjawab. Ia kembali gelisah. Tangannya saling meremas dengan perasaan kalut. Sudah benarkah keputusannya ini? 1 jam lebih Bunga menunggu Galaksi menyelesaikan ritual mandinya. Gelisah ia. Kesal juga ia. Padahal ia sudah menunggu dari sore. Seharian ini ia juga terus gelisah. Dan sekarang ia pun harus menunggu dan menunggu lagi. Pria itu seolah sedang mempermainkannya. Padahal ini bukan keputusan yang mudah untuknya. Tapi Bunga juga tak berani berkata-kata ketika pada akhirnya pria itu keluar kamar. Mandi dengan penampilan yang lebih segar. Hanya wajahnya yang masam menahan kekesalan. "Apa kamu sudah siap?" tanyanya tanpa dosa. "Menurut kamu?" Bunga sudah tak bisa menahan rasa kesalnya. "Ya sudah, kalau begitu langsung saja kita mulai," ujarnya santai lalu duduk di bibir ranjang. Bunga diam. Lalu mulai kikuk lagi. Berat rasanya membawa tubuhnya untuk bangkit dari sofa itu. Tapi ingatannya tentang Resti dan Argan membuat kakinya akhirnya mengayun jua. Galaksi lalu mengulurkan tangannya. Karena Bunga tak kunjung menghampirinya tapi malah berhenti dengan mengambil jarak beberapa langkah di depannya. Bunga tak berniat menyambut uluran tangan itu. Tapi ia tetap melangkah maju hingga jarak mereka semakin mendekat. Galaksi menarik kembali tangannya yang menggantung di udara. Raut wajahnya sama sekali tak terbaca. "Buka bajumu," titahnya. Kembali Bunga mendadak gelisah. Buka baju." "Ya. Atau kamu mau aku yang membukanya?" tanyanya dengan seringai misumnya. Bunga membuang pandangannya. Ia tak tahu wajahnya sudah semerah apa saat ini. Bahkan kini ia sudah panas dingin menahan malu yang luar biasa. "Kamu saja yang membukanya," ucapnya tanpa berani menatap pria di hadapannya itu. Galaksi memperhatikan tangan Bunga yang meremas ujung gaunnya. Ia tahu wanita itu sedang gelisah. Tangan kembali terulur dan meminta Bunga untuk menyambutnya. Kali ini Bunga tak menolak lagi. Ia melakukan apa yang Galaksi inginkan darinya. Pun ketika suaminya itu menarik tubuhnya hingga terduduk di P4 engkuan. Bunga sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu ketika bib 1R itu berlabuh di bib 1R-nya dan melum empatnya lembut. Bunga hanya mampu memejamkan matanya. Sampai kemudian pria itu membaringkannya di atas peraduan. Bunga masih belum berani membuka matanya. Hingga beberapa detik berlalu, ia mulai merasa ada yang janggal. Pria itu menarik selimut dan menutupi tubuhnya sebatas dada. Tidak ada cifem 4N atau sesuatu yang mengarah ke sesuatu yang lebih 1 meter. Yang Bunga rasakan selanjutnya hanya sebatas pelukan, tidak ada yang lebih. Saat itulah ia memberanikan diri membuka matanya. Lalu menoleh ke samping dengan kebingungan. Pria itu juga tengah menatap ke arahnya dengan pandangan entah. Bunga tak bisa membacanya. "Aku mengizinkanmu keluar besok. Sekarang bagaimana rencanamu?" Benny ikut pusing memikirkan permasalahan Kaisar. "Rencanamu adalah membunuh Galaksi tanpa menggunakan tanganmu. Lalu sekarang kita malah menawan Karissa. Ini sudah melenceng dari rencana semula." Kaisar sibuk menyulut nikotin di sela bibirnya. Banyak rencananya yang berjalan tak sesuai harapan. Bahkan untuk melenyapkan bayi sialan itu saja sekarang ia kesulitan. Galaksi malah mengurung wanita itu di kamarnya. Kaisar berharap bayi itu akan gugur di tangan ayahnya sendiri. Ya, melihat bagaimana atasannya itu memperlakukan istrinya dengan begitu kejam. Tapi nyatanya sampai saat ini, bayi itu masih aman di dalam perut ibunya. "Biarkan Karissa tetap hidup dan dalam tawanan kita," ucap Benny lagi.
Sepertinya kamu khawatir dengan Carissa, Ben. Kaisar nampak tak suka. Sedikit cemburu sekaligus juga curiga. Ia masih penasaran siapa yang sudah mengirimkan fotonya bersama Benny ke Carissa. Aku mengkhawatirkan kamu, Kai. Aku tidak mau kamu mengotori tanganmu dengan melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan masa depanmu. Aku ingin tangan ini tetap bersih sampai akhir. Seperti yang sudah kita rencanakan dari awal. Membunuh tanpa menyentuh, ucapnya meyakinkan. Benny menautkan tangan mereka dengan mesra. Tapi sejujurnya, daripada balas dendammu ini, aku lebih ingin kita pergi ke luar negeri, menikah dan mengadopsi anak kita. Karena kita nggak mungkin menikah di negara ini. Kaisar tersenyum. Tunggulah sebentar lagi. Setelah urusanku selesai, kita akan terbang jauh, membangun keluarga kecil kita dan hidup bahagia, ucapnya penuh janji. Haruskah balas dendam ini? Tidak ingin memikirkannya lagi. Lagi pula kesalahan bukan pada galaksi. Dia sama sepertimu. Dia tidak tahu apa-apa. Benny berusaha merubah rancangan hidup Kaisar dan melupakan tentang balas dendamnya. Tidak. Aku dan dia berbeda. Selama ini dia hidup dengan nyaman dengan harta orang tuanya. Sedangkan aku. Kaisar menunjuk dirinya sendiri. Aku harus merangkak dari bawah untuk sampai di posisi ini. Bahkan sekarang aku harus menjadi kacungnya. Apa menurutmu itu adil? Pagi itu Bunga sudah berdandan rapi. Ia memakai gaun cantik yang tersedia di lemari bajunya yang ada di kamar itu. Karena baju-bajunya sendiri yang tersimpan di kamar pembantu sudah tak ada lagi yang tersisa. Baju-baju itu raib beserta koper-kopernya. Dan Bunga tahu pasti itu ulah siapa. Aku tunggu di bawah. Suara itu mengalihkan atensi Bunga dari roti panggang di piringnya. Ia mendongak penuh tanya. Dari sorot matanya jelas ia sedang berusaha mencerna kalimat yang diucapkan oleh suaminya itu. Selesaikan sarapanmu pelan-pelan. Jangan terburu-buru, ucapnya lagi dengan kalimat yang lembut dan penuh pengertian. Kenapa dia? Gumam-gumam Bunga sembari kembali mengunyah makanan di mulutnya. Sikap pria itu semakin hari semakin aneh saja. Apalagi semalam, pria itu tiba-tiba mengizinkannya keluar tanpa harus melakukan syarat yang setiap hari selalu digaungkannya itu. Entah apa alasannya. Mungkin karena dirinya tidaklah semenarik itu makanya pria itu urung melakukan dengannya. Baguslah kalau memang begitu. Bunga malah lega karena dirinya tidak harus melayani suaminya itu. Kenapa lama? Sentak Galaksi marah kala Bunga turun ke bawah. Kamu pikir kamu siapa membuatku menunggu? Hah? Bunga yang dibentak tiba-tiba hanya bisa melongo. Beberapa saat lalu pria itu bicara lembut padanya. Tapi hanya dalam hitungan menit langsung berubah menjadi iblis lagi. Memangnya siapa yang memintamu menungguku? Bunga benar-benar geram. Naik ke mobil, titahnya tanpa menggubris protes dari Bunga. Naik. Bunga jelas bingung. Tapi, naik. Aku tidak suka dibantah, tekannya dengan sorot mata yang menghunus tajam. Anda mau ingkar janji? Bunga merasa sudah mendapatkan izin keluar. Tapi kenapa ia malah dipinta untuk naik satu mobil dengan pria jahat ini? Paksa dia ke mobil. Galaksi memberikan perintah pada anak buahnya. Bunga yang tahu akan dipaksa naik lekas menaikkan tangannya. Aku bisa naik sendiri, ketusnya. Lalu menghentakkan kakinya untuk masuk ke dalam mobil. Wajahnya benar-benar masam, dipenuhi emosi yang ingin sekali ia ledakkan di detik itu juga. Sepanjang perjalanan Bunga hanya diam. Matanya sudah memerah. Ia kecewa, marah dan semakin membenci pria sok berkuasa ini. Kemana tujuanmu? Suara pria itu berubah lembut kembali.
tapi sama sekali tak mampu memperbaiki mood bunga yang sudah rusak. Wanita itu bukannya menjawab tapi malah menangis. Ia benar-benar berharap bisa bebas hari ini untuk menyelesaikan urusannya. Tapi pria ini dengan sesuka hati mengingkari janjinya. Hei, kenapa menangis? Galaksi bingung. Kenapa bunga malah menangis? Ia merasa sikapnya pagi ini tidak seketerlaluan biasanya. Kenapa kamu ingkar janji? Padahal semalam aku sudah memintamu menyentuhku. Tapi kamu sendiri yang tidak mau. Kamu juga bilang kalau aku boleh keluar hari ini. Tapi apa ini? Bunga sesenggukan. Ia benar-benar kesal. Harapannya seakan sedang dipatahkan. Aku keluar juga untuk menyelesaikan urusan di antara kita. Aku ingin membuktikan kalau aku tidak bersalah. Aku tidak menjebakmu malam itu. Galaksi yang semula ingin menggoda istrinya itu mendadak bisu. Ia tak menyangka bahwa bunga begitu tertekan dengan keadaannya saat ini. Selama ini ia melihat bunga begitu tegar dan kuat. Itulah mengapa ia merasa bahwa semua akan baik-baik saja. Maaf. Kalimat itu terucap begitu saja dari mulut Galaksi. Bunga yang sibuk menghapus air matanya jelas takjub mendengar kata maaf itu. Tapi ia hanya menoleh sekilas tanpa berniat untuk bertanya. Ia masih sangat kecewa karena pria itu ingkar janji padanya. Apa gunanya kata maaf kalau dirinya terus disiksa? Mobil terus melaju. Hanya ada keheningan di antara mereka. Bunga sibuk dengan tangisnya yang tak kunjung henti. Dan Galaksi dengan diamnya. Entah apa yang ia pikirkan saat ini. Bunga sudah jauh lebih tenang. Matanya mengawasi keluar. Entah kemana mobil ini akan membawanya. Hingga matanya mendapati sebuah gedung perkantoran yang sangat familiar. Selama 5 tahun, ia mencari rejeki di tempat ini. Bunga menoleh bingung ketika mobil terhenti tepat di depan gedung kantor. Tapi Galaksi sepertinya tak berniat menjelaskan apapun padanya. Kenapa mereka berhenti di sini? Nikmati harimu. Sopirku akan mengantarmu kemanapun kamu mau. Bunga tak sempat mengelak ketika tiba-tiba pria itu melabuhkan ciuman kilat di keningnya. Bunga spontan mundur, tapi tentu saja gerakannya sudah sangat terlambat. Lagi pula siapa yang akan menyangka dalam keadaan mereka yang saling diam sebelumnya. Pria itu punya pikiran untuk menciumnya. Galaksi membuka sendiri pintu di sampingnya. Tapi pria itu urung untuk turun. Ia kembali menoleh ke Bunga yang nampak bertanya-tanya. Nikmati harimu untuk bersenang-senang. Kamu tidak perlu repot-repot membuktikan apapun padaku. Aku percaya padamu, ucapnya sebelum benar-benar pergi. Bunga bahkan belum sempat bertanya. Tapi pria itu sudah turun dan berjalan cepat menjauh menuju kantor. Sebenarnya dia itu kenapa? Bunga terus dibuat bertanya-tanya. Sekejap sikapnya baik, lalu dalam sekejap juga tiba-tiba sikapnya bisa berubah 180 derajat. Lalu apa katanya tadi? Aku percaya padamu. Bunga mengerit dalam. Apa maksudnya? Nyonya mau saya antar kemana? Pertanyaan dari sang sopir menyadarkan lamunan Bunga. Makanlah dan jangan sampai membuat keributan. Atau aku akan menghabisimu. Kaisar menyodorkan sepiring nasi beserta lauknya ke hadapan Karissa. Wanita itu menangis lemah. Hanya ikatan mulutnya yang Kaisar lepaskan. Sedangkan tangan dan kakinya masih terikat kuat seperti semula. Karissa menatap Kaisar penuh kebencian. Hanya ada sesal tersisa untuk hubungan mereka. Karissa merasa begitu bodoh sudah menyerahkan hati dan tubuhnya untuk manusia sakit satu ini. Manusia biadab, umpatnya lemah. Mulutnya terasa sakit akibat ikatan tali tambang tak manusiawi yang pria itu ikatkan padanya. Kalau kamu masih ingin hidup, kendalikan mulut sampahmu itu. Gunakan hanya untuk makan.
Karena hanya itu yang bisa membuatmu bertahan hidup di sini. Kaisar berucap dingin. Sama sekali tak ada belas kasih di matanya. Ia justru marah karena wanita ini sedikit banyak telah merusak rencana yang sudah ia pikirkan masak-masak dalam upaya membuat balas dendamnya berjalan dengan sempurna. Lepaskan aku. Aku tidak akan membongkar rahasiamu pada galaksi. Aku akan pergi sejauh mungkin dari negara ini. Karissa masih ingin hidup. Ia tidak ingin mati sia-sia di tangan bajingan ini. Kamu pikir aku akan percaya pada mulut sampahmu itu? Kaisar berjongkok di depan wanita menyedihkan itu. Aku janji. Biarkan aku hidup. Kali ini Karissa sudah tak bisa untuk bersikap sok berani lagi. Ia baru sadar kalau yang ia hadapi bukanlah kaisar yang lembut dan perhatian, melainkan iblis yang berwujud manusia. Aku tidak punya waktu meladenimu. Makanlah sebelum aku berubah pikiran dan membiarkanmu mati perlahan. Manik mata sayu itu hanya bisa menangisi nasibnya. Bagaimana aku bisa makan dengan tangan terikat seperti ini? Tanyanya disela. Isak tangisnya. Kaisar tersenyum sinis. Gunakanlah mulutmu. Karissa nampak tak percaya dengan jawaban yang ia dengar. Aku bukan anjing, brengsek. Plak. Tamparan keras itu semakin menambah nyeri di sudut bibirnya yang terluka. Tangis pilunya terdengar kembali. Karissa masih berharap bahwa semua ini hanyalah sebatas mimpi. Tapi sakit yang ia rasa terlalu nyata untuk dikatakan sebagai bunga tidur. Ia memang terluka. Luar dan dalam. Sudah ku bilang kendalikan mulut sampahmu itu kalau kamu masih ingin hidup. Loh, kamu, kok ngikutin saya terus? Iya. Bunga menatap bingung pada sopir yang mengantarnya. Pria dengan badan tinggi besar itu terus saja mengekor di belakang. Bahkan ketika ia hanya turun untuk membeli bakso ikan langganannya. Pria itu sampai ikut turun dan mengawal di belakangnya. Benar-benar membuat Bunga tak nyaman. Saya hanya menjalankan perintah Tuan Galaksi, Nyonya, jawab pria itu datar. Kakunya sudah melebihi asisten pribadi suaminya yang bernama Kaisar itu. Saya tidak akan kabur, kok. Bunga berucap meyakinkan. Meski sejujurnya, Bunga memang sedang menimbang keinginannya untuk kabur dan bebas. Saya ditugaskan untuk menjaga keselamatan Nyonya. Jadi, silahkan lakukan apa yang ingin Nyonya lakukan hari ini. Saya tidak akan mengganggu dan hanya akan mengawasi saja, jawabnya dengan sikap hormat. Bunga berdecak lirih. Menjaga keselamatannya katanya. Pikir Bunga, dirinya siapa sampai harus dijaga keselamatannya. Lagi pula menurutnya, justru saat berada di rumahlah dirinya merasa terancam. Dan itu juga oleh suaminya sendiri yang kejam tapi aneh itu. Bunga lalu melanjutkan langkahnya. Ia ke kosan lamanya di mana ia menyewa kamar itu bersama Resti. Loh, Bunga, baru kelihatan kamu. Bu Berta menyapa Bunga yang baru saja membuka gerbang kosan. Bu Berta. Bunya tersenyum ramah. Iya. Bunga baru ada waktu kemari, Bu. Oh, iya. Kamu, kan sudah menikah, iya. Kalimat Bu Berta terdengar aneh, begitupun dengan ekspresi wajahnya. Terkesan mengolok. Dan hal itu tak lepas dari pengamatan Bunga. Ibu dengar kamu menikahnya bukan sama yang sering datang ke sini itu, ya? Tanyanya lagi yang membuat Bunga risih. Ya, namanya jodoh nggak ada yang tahu, Bu, jawab Bunga memaksakan senyumnya. Katanya kamu hamil duluan. Apa karena itu pernikahan kalian batal? Bisik Bu Berta kepo. Bunga semakin merasa tak nyaman dengan pertanyaan Bu Berta. Apa Resti yang tega menyebarkan gosip ini? Sekalipun itu benar, seharusnya Resti punya hati untuk menutupi aibnya. Ah, Bunga lupa. Bahkan Resti ada andil dalam upaya menjebak dan memfitnahnya.
Apalagi yang ia harapkan dari persahabatan mereka. Bunga permisi dulu, Bu. Mau ketemu Resti sebentar. Bunga memilih mengalihkan pembicaraan. Ia tidak berniat menjelaskan apapun pada Bu Berta. Karena Bunga tahu, itu akan percuma. Tidak akan ada yang mempercayainya. Ketemu Resti. Bu Berta nampak bingung. Resti sudah nggak kos di sini lagi, Bunga. Memangnya dia nggak ada kasih tahu kamu? Oh itu. Nggak ada, Bu. Bunga tak bisa menutupi rasa kecewanya. Kalau gitu Bunga permisi dulu, pamitnya. Ya, sudah. Coba kamu tunggu di kantornya. Biasanya jam segini dia belum berangkat, kan? Bunga mengangguk. Kantor Resti buka pukul 8:30 pagi. Sekarang baru pukul 8:30 kurang. Ya, udah kalau begitu Bunga pamit dulu. Ya, hati-hati ya, Bunga. Bunga hanya mengangguk canggung. Ia ingin cepat-cepat pergi karena tak nyaman dengan tatapan Bu Berta yang seolah sedang mencemoohnya. Entah apa yang sudah Resti katakan pada mantan bu kosnya ini. Bunga ingin segera meminta penjelasan pada Resti.